Untuk tahun ini tidak ada khotbah Pathfinder secara umum ya. Biasanya disediakan oleh GC, lalu turun ke divisi, ke uni. Tetapi rupanya kali ini gereja-gereja boleh membuat khotbah tersendiri yang berhubungan tentunya dengan Pathfinder ya. Terima kasih untuk undangan yang telah diberikan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Tamrin, Jemaat Tamrin ya. Jemaat ini sebenarnya adalah jemaat yang mula-mula saya boleh bergereja masih di jalan Tamrin ya. Dan kebanyakan dari kita di sini juga begitu ya. Pak J. Sakun ya, Beta, kemudian Joyce, Ibu Storus juga, Elin ya. Saya masih ingat kita memang bergereja di gereja di mana itu adalah gereja yang paling besar yang saya tahu waktu kecil. Tapi waktu sudah besar kembali lagi ternyata tidak sebesar waktu kecil apa melihat. Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadiran tamu-tamu tadi yang telah disebutkan, khususnya tamu-tamu kita yang baru saja pulang melayani dari perguruan tinggi Advent Surya Nusantara ya. Surya Nusantara. Orang selalu bilang PTSN, tapi karena terlalu cepat seringkali disebut petasan katanya. Petasan itu yang meledak, tapi tidak, mereka adalah PTSN. Dan saya sangat bangga karena keluarga Sakul, Pak Ketua, mereka 4 bersaudara, 4-4-nya datang dan 4-4-nya melayani, lengkap dengan istri dan suami mereka. Ya. Ini luar biasa, ya. Reuni yang luar biasa. 4-4-nya datang karena Papa Om Sakul, Papa Sakul pernah melayani di PTSN selama 7 atau 8 tahun. Dan salah satu kebanggaan mereka bisa foto bersama dengan Papa mereka. Dan saya bangga karena roh misioneri yang dimiliki oleh almarhum dimiliki juga oleh semua anak-anak ya. Pada waktu saya ke Samyok University di Korea, saya sangat bangga mendengar pernyataan dari rektornya. Dia katakan begini, saya boleh kasih jaminan, garansi, the same spirit yang sama yang dimiliki oleh mereka yang membangun Samyok University yang mula-mula adalah spirit yang kami miliki sekarang. Apa itu? Spirit untuk menginjil. Roh misioneri yang dimiliki oleh orang tua mereka, oleh pendahulu mereka puluhan tahun yang lalu, dimiliki juga oleh siapa? Oleh anak-anak mereka. Nah, berterima kasih untuk kenyataan roh misioneri yang dimiliki oleh Bapak Sakul diturunkan kepada anak-anak, dan saya berharap kepada cucu-cucu, bahkan kepada kita semua. Sabat ini kita memperingati Pathfinder ya. Oke. Nah, Pathfinder ini adalah organisasi pemuda. Gimana saya? Oh, sorry. Oke. Ini adalah organisasi pemuda yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7. Ini perlu terbenam dalam pikiran kita. Terima kasih tadi Pathfinder sudah memberikan lagu pujian. Terima kasih juga untuk cerita anak-anak. Semuanya dibawakan oleh Pathfinder. Dan juga mereka yang pernah menjadi Pathfinder, begitu ya. Dan ini katanya berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, ini terbuka untuk semua anak yang berusia 10 sampai dengan 16 tahun.
bahkan lebih. Jadi siapa yang masih suka ikut kegiatan ini boleh. Dan kegiatan lain seperti perkemahan, baris berbaris, belajar Alkitab, belajar sejarah gereja, dan kepemimpinan sudah diajar di kelas-kelas oleh mana mereka boleh mengikuti Pathfinder. Nah, Gereja Masih Advent hari ke-7 mempersiapkan pemimpin masa depan. Pemimpin yang bukan hanya di gereja, tetapi di masyarakat luas. Kita perlu berbangga, saudara. Kalau saudara boleh cek, mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, kebanyakan yang berasal dari gereja kita, entah itu di bank, di perusahaan-perusahaan yang sangat maju, mereka juga adalah apa? Orang-orang yang pernah mengikuti kegiatan ini. Nah, di beberapa tempat kegiatan ini dimulai tahun 1909, tetapi secara resmi GC meresmikannya tahun 1950. Saya coba share di kita punya website, saya hanya dapatkan sampai tahun 2018, mungkin nanti ada yang bisa mengupdate. Itu baru ada 1,5 juta. Saya yakin bahwa sekarang lebih dari ini. Dan ada 40.000 klub yang tersebar di 150 negara. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa bukan hanya di 150 negara, karena gereja kita ada di 200 lebih negara. Nah, Pathfinder ini menjadi tiang gereja di masa depan, bahkan di masa sekarang. Ini harus kita ingat, saudara. Itu sebabnya kita harus melatih mereka menjadi militan dalam arti mengutamakan dan mempercayai Tuhan Yesus dalam seluruh segi hidup mereka. Tadi dalam ayat bersaut-sautan kita telah baca dari buku Daniel pasal yang ketiga. Banyak orang menyatakan bahwa keajaiban yang terjadi itu adalah keajaiban pada waktu mereka tidak terbakar. Pada waktu satu helai rambut pun tidak terbakar. Hanya tali yang terbakar. Itu keajaiban yang terjadi. Tetapi sebenarnya, saudara, keajaiban terbesar yang terjadi dalam Daniel pasal yang ketiga ini adalah pada waktu mereka berani berkata, kalau Tuhan yang kami sembah melepaskan kami, Dia pasti melepaskan kami. Tapi kalau tidak, maka kami tidak akan sujud menyembah kepada patung emas buatan. Ini sebenarnya, saudara, keajaiban yang sebenarnya adalah pada waktu anak-anak muda kita bertahan di dalam kebenaran, sekalipun mereka terancam nyawa mereka. Ini sebenarnya keajaiban yang sebenarnya terjadi. Pada waktu mereka menolak untuk kesempatan kedua yang diberikan oleh Nebukadnezar. Saudara, kalau kita pelajari Alkitab, memang setan itu suka ikut-ikutan sama Tuhan. Saudara ingat pada waktu Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Ya. Tapi setan ikut suara Tuhan, kalimat Tuhan dengan mengatakan apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Apa artinya? Dia cukup hanya mengubah satu kata saja. Dan memang kebiasaan setan adalah mengutip firman Tuhan, tetapi dengan tidak cermat. Itu sebabnya kecuali kita belajar Alkitab ini dengan cermat, kita akan mudah tertipu oleh setan. Nah, saudara,
Ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat kepada kita, setan juga suka memberi kesempatan. Ya, kalau tadi berkeras diri, berkeras hati untuk tetap menurut kepada Tuhan, saya akan berikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sebabnya Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita sekali lagi tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, ketika hamba-Mu meneruskan kembali firman Tuhan dengan ayat yang telah hamba-Mu baca, biarlah kami semua, khususnya anak-anak muda kami, mengerti dengan baik, dan kami boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa permintaan saya. Yang pertama, tolong doakan karena slide saya ini hanya 20, kalau saya baca 10 menit kurang itu selesai. 20 menit berikutnya Roh Kudus berbicara kepada saya dan saya berbicara kepada saudara. Yang kedua, tolong supaya kita punya apa ini namanya? HP. Kita mode terbang atau silent, ya. Karena kita boleh konsentrasikan pikiran kita kepada apa? Firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau saudara mengantuk, saudara pengen tidur, tidur saja saudara, tidak apa-apa. Ya. Saya tidak akan jadi kecewa kalau saudara tidur. Ya. Tapi sebelum tidur, berdoalah dahulu. Ya. Dalam doa katakan, kalau ada satu kalimat yang penting, tolong bangunkan saya. Ya. Supaya malaikat bangunkan kita. Atau saya tidak pernah izinkan sikut-menyikut di gereja, kecuali siang ini saudara. Kalau ada yang mengantuk, sikut saja yang di sebelah, supaya apa? Supaya boleh terbangun. Ya. Baik. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, yang pantas baginya. Apa yang terjadi? Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Ia tidak akan menyimpang. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Beberapa hari yang lalu saya terima WA dari seorang ibu. Dia mengeluh kepada saya. Bahkan dia katakan begini, tolong sediakan saya peti mati. Kaget saya. Kenapa kamu? Saya tanya. Ya, sediakan saja peti mati. Ya, karena saya punya anak durhaka. Dia bilang. Saya elus dada saudara, kasih. Anak ini sudah tidak ada bapa. Diharapkan dia berbakti kepada orang tua. Tetapi gantinya berbakti, dia menyusahkan hati ibunya. Lalu saya katakan kepada dia, ya sudahlah, boleh jadi kamu sudah mendidik kurang benar anakmu itu, tapi masih ada harapan. Berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara, ketika kita didik anak kita, di rumah kita, di gereja kita, itu akan memberikan ketentraman kepadamu, bahkan mendatangkan apa? Sukacita. Nah, didik ini berasal dari kata wana, ya. Dari bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan ajar, latih, dedikasikan anakmu untuk Tuhan. Didik mereka bagaimana mereka harus berjalan, menghidupkan, mengarahkan pikiran, bahkan seluruh segi hidup mereka kepada Tuhan. Inilah arti kata didik. Jalan yang patut, ya. Jalan yang patut, jalan yang pantas, yang sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Kita tahu ini ayat emas di perjanjian lama.
Dalam buku Ulangan, apa dikatakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya senang dengan terjemahan ISH dengan katakan begini, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Ini yang Tuhan minta. Ketika kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, bagaimana caranya? Dengan cara hidup kita dan dalam perbuatan kita. Dalam Easy English Version dikatakan begini, love the Lord your God with all of your mind and your thoughts. Make Him the most important person in your lives. Think about Him every day. Setelah kita mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, apa perintah Tuhan berikutnya sebagai wujud dari keseriusan kita untuk mengasihi Tuhan? Apa perintah Tuhan selanjutnya? Ini sangat penting, saudara. Apa perintah Tuhan selanjutnya? Dalam Ulangan 6 ayat 7 sampai 9, Tuhan katakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang ada dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa artinya, saudara? Setelah saudara dan saya dengan pertolongan Tuhan mau untuk hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh jiwa dan kekuatan kita, maka bagian kita yang berikutnya apa? Ajarkan itu berulang-ulang. Gereja Nasihat hari ke-7 Jemaat Tamrin, jangan pernah kita lengah. Tugas kita sebagai pendeta Pito, tugas kita sebagai tua-tua jemaat, sebagai orang tua, seraplah terlebih dahulu kehidupan mengasihi Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Sesudah itu kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Kapan? Di setiap tempat. Perjalanan, duduk, berbaring, bangun. Artinya jangan bosan, jangan menyerah. Bahkan engkau mengikatkannya tanda pada tanganmu. Pekerjaan kita selalu didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Pemikiran kita selalu didasari oleh kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita pergi keluar dari rumah, kembali ke rumah, kita harus tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan ajarkan itu kepada anak-anak kita. Nah, setelah kita menghidupkan pola hidup untuk mengasihi Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, baik melalui perkataan dan perbuatan kita, maka kita harus mengajarkannya pada anak-anak kita. Kenapa? Karena ladang misioneri yang paling utama dan terpenting adalah rumah tangga kita, gereja kita. Ini harus terbenam dalam pikiran kita, saudara. Ini ladang misioneri yang paling utama, yaitu gereja kita, rumah tangga kita. Dan apa yang paling menghalangi anak-anak kita untuk setia dalam kebenaran dan meninggalkan gereja? Apa, saudara? Ini perlu kita introspeksi diri.
bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat gereja itu ditinggalkan oleh orang-orang muda kita? Maafkan saudara kalau saya harus sampaikan bahwa diperkirakan 40% dari anak-anak muda kita sudah meninggalkan gereja. Dan ini mengerikan, saudara, sangat mengerikan. Di beberapa tempat 30%, ya syukur-syukur, hanya 10% atau 20%. Maksud saya syukur-syukur bukan berarti bersyukur untuk mereka tinggalkan, tidak. 1% pun meninggalkan gereja kita sudah sangat susah hati. Tetapi apa sebenarnya yang paling menghalangi anak-anak kita untuk setia dalam kebenaran dan meninggalkan gereja? Menjawab itu, coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Bukan kekeringan, bukan kurang makan, bukan bencana alam, walaupun itu masa yang sukar. Tapi yang paling sukar yang Paulus sampaikan di sini adalah manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Saya baru berkunjung ke Australia baru-baru ini, ya beberapa minggu yang lalu. Saya lihat dokternya, perawatnya, kami berkunjung ke rumah sakit. Kemudian kebanyakan orang, bahkan ada satu dokter bedah mulut yang sudah berusia 82 tahun masih melakukan pembedahan. Saya diajak jalan-jalan, kami ada 12 orang, tim dari Indonesia, diajak jalan-jalan. Dia katakan, ayo saya ajak jalan-jalan untuk lihat kota Sydney. Dan benar-benar jalan-jalan, saudara. Di HP saya lihat lebih dari 20.000 langkah. Jalan. Dan opa ini, kami panggil uncle. Jalannya luar biasa. Tidak tunjukkan rasa capek. Makan juga tidak terlalu banyak. Bahkan dari pagi dia belum makan sampai jam 1 siang dia masih kuat jalan. Lalu satu hal yang saya tanya, selain gaya hidup yang sehat, rupanya negara ini tidak mengizinkan orang kerja. Kebanyakan sangat tidak diizinkan orang kerja lebih dari 8 jam. Kalau sudah 8 jam, tidak ada itu namanya, apa istilahnya itu? Double job. Di beberapa negara ada yang istilah double job, triple malah. Saya nggak ngerti kalau triple itu kapan dia tidur. Sebenarnya bukan untuk tunjuk jago bahwa diri saya kuat, tidak. Tapi sering karena apa? Menjadi hamba uang, susah. Kesehatan pun dikorbankan demi apa? Uang. Ini yang terjadi di akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ini kondisi di akhir zaman. Tetapi ini yang paling mengerikan, saudara. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima harus mendapat perhatian kita. Orang tua, tolong perhatikan ini. Pendeta, tua-tua jemaat, tolong perhatikan ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Paulus katakan kepada Timotius orang muda, jauhi mereka. Siapa mereka? Ayat 1 sampai ayat yang keempat sudah dikasih tahu.
Tetapi ayat yang kelima secara khusus, mereka yang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Siapa mereka ini, saudara? Apa yang paling menghalangi banyak orang muda meninggalkan gereja dan ajarannya adalah kemunafikan dalam rumah tangga dan gereja. Kemunafikan, saudara. Pendeta Pitoy, apa arti munafik ya, Pendeta Pitoy? Apa bahasa lain munafik ya? Bung Martin mungkin tahu apa arti munafik. Joyce tahu? Saya suka kalau Pak J ini banyak istilah yang bagus dari Bapak ini. Saya sering tertawa. Lelucon tetapi sangat-sangat mengena. Apa munafik itu, saudara? Ada yang bilang sama saya, pendeta, munafik itu muka nabi, muna, pikiran kotor. Mukanya nabi, tapi pikirannya apa? Kotor. Kotor pikirannya. Hanya soal duit, hanya soal posisi, hanya soal kebanggaan, kesombongan. Pikirannya apa? Kotor. Paulus katakan apa? Jauhilah mereka. Saudara, kalau anak-anak muda, ini anak-anak muda, tolong anak-anak muda. Ini adalah anak-anak yang sangat kritis. Mereka tidak suka kalau papanya di gereja baik, tapi di rumah jahat. Ada seorang anak remaja, papanya bilang, ayo kita pulang. Sudah selesai PA, gereja sudah mau dimatikan lampu. Anak remaja ini bilang, tidak, saya mau di gereja saja. Lalu papanya, ayo kita pulang, berada lagi orang di gereja. Tidak papa, saya suka di gereja. Lalu papanya tanya, kenapa? Karena kalau di gereja, papa baik. Di gereja papa baik. Teman saya punya 4 anak laki-laki. Bicara dari hati ke hati sama saya, dia bilang gini, Pak Ketua katanya, aduh saya sudah sangat berdosa. Saya terkenal baik, ramah sama orang-orang gereja. Tapi satu pun anak saya tidak suka bicara sama saya. Karena saya ketus, keras, kasar. Saudara, ini yang membuat anak-anak remaja kita meninggalkan gereja. Secara lahiriah kita beribadah, tapi memungkiri kekuatan. Dan oleh dorongan hati nurani yang polos, anak-anak remaja kita meninggalkan gereja. Bahkan Paulus amarkan, jauhi mereka. Mereka kutip ayat ini saja, saudara tidak mau lagi ke gereja, kita nggak bisa persalahkan orang-orang muda kita. Nggak bisa, saudara. Betapa kita. Saya bicara ini untuk saya, saudara, yang pertama. Yang kedua untuk istri saya. Yang ketiga untuk kita semua. Hidupkanlah hidup yang benar, yang serius, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tanpa kemunafikan. Ada 2 dosa yang sangat dibenci Tuhan. Saudara boleh baca itu dalam Matius 23. Yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua adalah apa? Kemunafikan. Anak-anak remaja kita harus kita jaga. Kemudian Mazmur 118 ayat yang ke-8. Sampai jam berapa saya boleh? Ini sudah 2 tahun lalu direncanakan ya? Iya. Sudah 3 tahun lalu rencanakan untuk khotbah di sini, tapi baru sekarang. Apa-apa lah ya, lewat ya 10 menit lagi saya bisa selesai. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik percaya pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik memiliki iman pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak remaja kita. Baik untuk percaya pada orang tua, pada guru, baik ya. Tetapi
lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kenapa? Kenapa saudara? Karena rupanya lebih beruntung, lebih nyaman, lebih memberikan kedamaian jika kita mempercayai Tuhan lebih daripada siapapun. Mempercayai Tuhan sudah harus diajarkan pada anak-anak sejak usia dini dan remaja. Saya selalu ingat cerita Ibu Storus sejak masih kelas berapa mah dulu ya? 3 SD ya. Diajak oleh mami berdoa. Hal yang sama saya alami. Mama saya juga sering ajak saya berdoa. Waktu saya masih kelas 2, kelas 3. Walaupun yang didoakan adalah kelakuan bapak saya. Ya, dia tidak peduli soal uang, boros sekali menggunakan uang. Anak-anak harus diajar untuk mempercayai Tuhan. Ini harus sejak usia dini. Mempercayai Tuhan semakin kuat jika anak-anak remaja kita dilatih untuk apa? Membaca, untuk berdoa. Sorry, ini keterusan. Yang pertama, berdoa. Berdoa untuk curahan Roh Kudus. Ajar anak-anak kita pertobatan sejati. Dan masa yang paling indah adalah meninggalkan dosa sejak usia muda. Berdoa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk penginjilan dan menjangkau daerah yang belum terjangkau. Dan keselamatan bagi orang lain. Banyak hal saudara. Ajar anak-anak kita. Jangan kamu berdoa ya supaya kamu jadi dokter. Besoknya kamu berdoa ya supaya kamu jadi dokter. Dan benar jadi dokter saudara. Tapi dokter bukan dokter yang takut kepada Tuhan. Dan gereja kita rugi memiliki dokter seperti itu. Berdoa untuk curahan Roh Kudus. Ajar anak-anak untuk biasa bertobat, bahkan meninggalkan dosa. Jangan menyerah untuk bergumul melawan dosa. Ajar anak-anak kita berdoa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara tahu bahwa mereka yang berdoa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali memiliki sikap hidup yang berbeda, sama sekali berbeda dengan mereka yang tidak peduli kepada kedatangan Tuhan. Cara mereka menggunakan uang, waktu, tenaga, seluruh segi hidup mereka. Mereka yang mendoakan kedatangan Tuhan yang kedua kali memiliki sikap hidup yang berbeda. Itu sebabnya mereka suka menginjil, menjangkau daerah yang belum terjangkau demi keselamatan orang lain. Kemudian ajar mereka menjadi sama seperti Yesus untuk membaca Alkitab secara pribadi. Tidak perlu terlalu banyak. Boleh dimulai dengan memilih buku-buku tertentu, misalnya Mazmur, Amsal, atau 4 Injil. Waktu hidup di dunia ini, Yesus saudara tidak pernah berkonsultasi dengan perasaannya. Banyak anak-anak remaja sangat suka untuk ikuti perasaan mereka. Itu sebabnya mereka minum, merokok, bergaul dengan pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak diajar untuk apa? Bergantung kepada Alkitab. Yesus selalu berkonsultasi terhadap Alkitab, dengan Alkitab. Itu sebabnya ketika dia dicobai oleh setan, dia menjawab apa? Ada tertulis, ada tertulis. Tadi di kelas sekolah sahabat kami, salah satu sebab kenapa banyak pertengkaran di gereja adalah karena banyak orang lebih suka berkonsultasi dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan temannya, dengan yang ahli tertentu saudara. Tapi tidak bergantung pada apa? Alkitab. Ketika orang pinjam uang kepada kita, uang itu tidak dikembalikan. Kita berkonsultasi kepada ahli hukum sehingga uang itu boleh kembali. Padahal Alkitab jelas katakan, ampunilah mereka yang berbuat salah kepadamu. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil,
Jalan lagi 2 mil. Abang J, pernah nggak ditempelin sama seseorang? Saya ingat saudara, di SMA, karena hari Sabtu selalu saya bolos. Habis kalau dia bilang ke gereja, guru nggak percaya. Gereja itu hari Minggu. Jadi saya di absen. Dan setiap Senin, saya menghadap kepala sekolah dan saya ditempelin saudara. Itu sudah langganan. Setiap Senin, saya ditempelin. Dan zaman dulu saudara, kalau tempelin itu bukan hanya 1 tangan. Kadang-kadang 2 tangan. Belum puas, ditonjok lagi. Dan saya ingat itu, dia tempelin pipi kanan, tanpa sadar saya kasih pipi kiri, tempelin lagi saudara. Tapi itu ajaran Alkitab. Selesai. Kenapa mesti dibalas? Ya kan? Saya balasnya dengan cara apa? Saya belajar baik-baik, tunjukkan walaupun hari Sabtu saya bolos, saya bisa ikuti pelajaran. Bahkan menyumbang nama baik SMA negeri. Nggak usah saya sebutkan, nanti saudara cari-cari lagi. Untuk menjadi juara matematika. Saya ada di kelompok itu, saudara. Dan akhirnya setelah peristiwa itu, kepala sekolah peluk saya. Dia bilang begini, hampurannya Sugi, hampurannya, Bapak hilap, katanya. Ya, kami berbahasa Sunda. Maafkan ya Sugi, maafkan. Bapak sudah hilap tuh apa hilap? Susah saya terjadi. Sudah lakukan kesalahan. Bapak hilap. Wah, saya peluk dia. Ya. Nggak saya bisik sama dia, makanya jangan tempelin saya, Pak. Itu yang Alkitab ajarkan saudara. Betapa kita harus bergantung pada Alkitab sehingga semua persoalan itu apa? Selesai dengan baik. Ajar anak kita. Perkelahian timbul di dalam gereja karena standar Alkitab tidak dihidupkan. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Kita diminta untuk mengajar anak-anak kita bersaksi dan menginjil. Saudara, aku dengarkan ini. Ini sangat penting. Yang lain boleh lupa ya, tapi kalau diingat juga boleh. Ya, tapi ini yang lebih penting. Hanya dengan melakukan ini kita sedang membangun tabiat Kristus yang suka berkorban. Dan tidak ada hal yang paling melumpuhkan gereja selain berhenti menginjil. Anak-anak Pathfinder bukan hanya diajak camping, bukan hanya diajak hura-hura, bukan hanya diajak bersenang-senang, tetapi apa? Menginjil. Bersaksi. Bersaksi itu keharusan, bukan talenta, bukan saudara. Ini keharusan, harus. Kecuali saudara dan saya bersaksi menginjil, saudara dan saya tidak sedang membangun tabiat Kristus. Kenapa? Karena kalau kita bersaksi, itu artinya kita suka berkorban. Terima kasih Jay dan rombongan. Kalian korbankan waktu. 2 minggu itu di Amerika berapa ribu dolar itu Jay. Dan bukan hanya nggak dapat ribuan dolar itu, kalian keluarkan uang, kalian berkorban. Tapi yang paling susah pada waktu kita menginjil, korban perasaan, saudara. Tapi saya lihat Jay ini suka ya berkorban perasaan. Apa buktinya, saudara? Kalau orang suka berkorban perasaan, tiap hari lus-lus dada, sampai cekung di dada, tapi cembung di perut, tetap makan enak, ya. Bung Martin juga, Lumba juga saya lihat, cekung di dada, cembung di perut. Kita harus memiliki kerinduan untuk bersaksi. Ajar anak-anak kita. Seorang penulis perkembangan gereja katakan, gereja atau lembaga yang menemui banyak masalah adalah karena mereka tidak menginjil. Masalah yang banyak terjadi seringkali adalah masalah yang dibuat oleh kita sendiri, karena kita punya banyak waktu untuk memikirkan masalah itu, untuk merencanakan masalah itu. Oh, luar biasa saudara. Kenapa Daud jatuh dengan Batsheba? Karena dia tidak menginjil, saudara.
semua orang sibuk berperang, dia diam-diam sendirian. Ketika kita habiskan waktu untuk menginjil, kita tidak punya banyak waktu, tidak punya waktu untuk lakukan hal yang lain, apalagi kejahatan. Di kantor kami, pemimpin penginjilan, Pendeta Cakra, memberi saya tugas. Dia selalu ingatkan saya, Pak Ketua, bulan ini di sini 4 kali saya harus KKR. Tapi saya tanya balik sama dia, boleh nggak saya lebih 4 kali? Oh boleh katanya. Kalau ada yang sakit, ada yang tidak bisa pergi. Nah, kemarin di Samosir saya gunakan dana dari teman saya. Di Siantar saya gunakan dana dari teman saya yang tidak sempat KKR. Karena apa? Karena sakit. Boleh katanya. Saya suka sekali KKR, saudara. Kenapa? Karena pada waktu KKR, ya memang kerugian Zoom ini, saudara. Siang hari rapat Zoom, malam KKR. Siang rapat lagi, malam KKR. Tapi saya batasi, kalau itu Zoom itu atau rapat itu di bawah kendali saya bilang, tidak ada rapat. Nanti saja waktu saya pulang, tunggu. Wah, semua menurut. Tapi kalau sudah divisi atau GC yang minta untuk bertemu, wah saya tidak bisa tolak. Kenapa? Karena KKR menginjil atau baik secara pribadi atau apapun itu, kalau kita lakukan, saudara, tidak ada masalah. Kalau kita habiskan waktu untuk menginjil, berbuat baik, kita tidak punya waktu untuk melakukan hal yang lain. Tahun 2024 adalah tahun Hope for Indonesia. Libatkan anak-anak remaja untuk menginjil. Saudara tahu berapa tujuan yang diberikan oleh divisi tahun 2024? Ada yang tahu? 15.000. Sudah puluhan tahun Uni Barat berdiri, belum pernah ada baptisan sebanyak 7.500. Tapi divisi kasih 15.000. Tahun 2024. Itu sebabnya kami all out, habis-habisan, gunakan pikiran, waktu, tenaga, supaya menginjil ini bukan event, bukan sesuatu yang sekarang lakukan, besok tidak, sekarang lakukan, besok tidak. Bukan, tapi apa? Gaya hidup. Ciri yang paling menonjol bagi mereka yang telah diselamatkan adalah membawa orang lain untuk juga diselamatkan, untuk juga diselamatkan. Slide terakhir ini tercatat sebagai hasil baptisan oleh pendeta, diajar oleh pendeta, tetapi bintang di mahkota menjadi milik dari mereka yang sungguh-sungguh menginginkan keselamatan orang itu. Ini penting, saudara. Itu sebabnya saya punya anak 4. Kalau mereka semua setia dan menjadi pewaris kerajaan sorga, sudah pasti ada 4 bintang saya di mahkota saya. Atau mungkin mahkota Ibu Storus, ya, kalau syukur-syukur kita bisa bagi adil, 2 di saya, 2 di dia. Walaupun 3 yang saya baptiskan. Kenapa? Walaupun pendeta yang ajar, walaupun ketua jemaat yang tapi siapa yang paling sungguh-sungguh merindukan keselamatan orang itu, mereka lah yang akan apa? Menerima bintang di mahkota. Saudara, menginjil, tanamkan kepada anak-anak muda kita. Menginjil boleh jadi dilakukan, mengajar Alkitab itu dilakukan oleh pendeta kita atau oleh tua-tua jemaat. Tapi ketika anak-anak remaja kita bawa teman, Ibu Stor sering cerita tentang seorang temannya yang dia bawa untuk dibaptis. Sampai sekarang mereka punya persahabatan yang kuat. Anak-anak remaja, anak-anak Pathfinder, tidak ada kesukaan lebih besar membawa teman-teman kalian untuk
menjadi pewaris kerajaan surga, membangun tabiat surga, tabiat Yesus, tabiat surga. Karena kita harus ke surga, kita harus ke surga. Tuhan memberkati kita. Sebagai lagu itu dan